Shalom, selamat pagi Happy Sword Family dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali berjumpa dalam renungan harian pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Gembala pada tanggal 23 Oktober hari Minggu dalam khotbahnya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saat saya mau membawakan renungan ini, saya sudah mempersiapkan satu tema yang lain. Tetapi pada saat Bapak Gembala menyampaikan hari itu, tiba-tiba ada satu tek gitu, yang ini aja gitu ya. Jadi saya ingin mengambil tema yang waktu itu dibawakan juga oleh Bapak Gembala, yaitu andaikan ku harus memilih. Bapak Ibu Saudara, kita pasti tahu waktu pas Bapak Gembala memberikan satu simulasi ya, antara hati yang kecil, yang hitam itu, sama hati yang lebih besar, yang merah. Dalam setiap hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan. Terkadang ada yang pilihan yang langsung enak, ada pilihan yang tidak enak. Tetapi di dalam setiap pilihan kita, pasti ada konsekuensi yang harus kita yang harus dengan senang atau tidak senang pasti akan kita dapatkan, tergantung pilihan mana yang kita buat. Saya mau ambil ayatnya dalam Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24 mengatakan seperti ini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Firman Tuhan aja bilang bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Beberapa waktu yang lalu juga ada beberapa rekan-rekan yang membicarakan mengenai siapa yang harus kita kasih makan, si putih atau si hitam. Ya, pilihannya ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang kita mau mengabdi kepada siapa? Kalau kaki kita tuh kita nggak bisa berdiri langsung di dua kaki seperti ini. Kita harus di kanan atau kita harus di kiri. Kalau kita begini, jatuhlah kita. Kalau kita memilih untuk memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, seriuslah kerjakan yang itu. Seriuslah benar-benar sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah percuma Bapak Ibu Saudara, nggak akan masuk surga juga. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara masih merasa nggak pengen, aduh kayaknya ikut Tuhan tuh terlalu banyak aturan begini dan begitu ya, ya udahlah, nggak usah ikut Tuhan sekalian, ya ikut dunia aja. Nikmati aja hidup kamu senang-senang, ya kan? Melakukan apa yang kamu suka, lakukan aja itu. Karena kalau kamu ikut Tuhan, sementara kamu juga ikut dunia, percuma. Sama-sama gak masuk surga juga, tanggung. Kalau mau jahat, jahat aja sekalian. Tapi kalau kita memutuskan pada hari ini, kita mau memilih mengikut Tuhan dan memberikan sepenuh hati kita kepada Tuhan, lakukan itu dengan tidak main-main. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius Bapak Ibu Saudara. Supaya tidak ada penyesalan dalam hidup kita. Jangan sampai seperti yang bunyi kan, andaikan ku harus memilih gitu kan, tetap hatiku padamu gitu ya kan pujiannya. Nah, jangan sampai kita nanti menyesal. Coba ya kalau dulu aja saya serius sama Tuhan, mungkin sekarang saya nggak kayak gini. Saya teringat waktu pas Harnas Gabungan Youth, waktu itu saya ikut di Gedung Kenanga tanggal 22 Oktober Bapak Ibu Saudara. Waktu saya melihat mereka begitu, anak-anak youth yang begitu antusias, begitu semangat, berenergi lah ya waktu pas melayani Tuhan, nyanyi, puji-pujian, gitu ya, seru-seruan, lompat-lompat ya kan, joget segala macam. Saya bilang sama suami saya, kalau kemarin kita agak di belakang duduknya, saya bilang, Yang, aku ingat loh waktu pas masa-masa dulu aku seperti mereka. Tidak pernah menyesal aku. Sehingga hari ini aku bisa bilang gitu ya, Tuhan thanks banget, aku pernah lalui masa-masa itu. Aku pernah ada di sana, aku pernah terlibat dan sampai sekarang masih terlibat dalam kegerakan yang Tuhan mau. Saya nggak pernah menyesal waktu di usia remaja saya memilih untuk terlibat dalam kegerakan anak-anak muda.
Kenapa? Karena saya menuai itu hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya masih bisa bertahan, saya masih bisa ada sampai hari ini, karena saya punya rekan-rekan, saya punya komunitas, saya punya orang-orang juga di sekeliling saya yang sama-sama berjuang, bertanding dalam pertandingan iman, karena kami memilih untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kalau dulu waktu remaja, saya tidak memutuskan untuk lebih memilih Tuhan, saya belum tentu ada hari ini. Mungkin saya nggak ada di tempat ini. Mungkin saya nggak bicara seperti ini sama Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, pilihan itu di tangan kita. Apa yang ingin kita lakukan? Apakah nanti baru kita menyesal? Andaikan dulu saya pilihnya, saya ikut Tuhan, pasti sekarang saya tidak seperti ini. Anak-anak saya juga pasti nggak akan kenapa-napa, akan tetap di gereja, setia melayani. Coba waktu itu bisa diulang. Sayangnya waktu tidak pernah bisa diulang, Bapak Ibu Saudara. Sayangnya penyesalan selalu datang terlambat. Kalau duluan namanya pendaftaran, ya. Penyesalan selalu datang belakangan, karena itu hari ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mana yang akan kamu pilih? Andaikan hari ini kamu dihadapkan dengan sebuah pilihan, mana yang akan Bapak Ibu Saudara pilih? Mengikut Tuhan atau mengikut Mamon? Kalau mau mengikut Tuhan, serius ikut Tuhan 100%. Jangan pakai koma-koma. Supaya suatu saat, 10 tahun kemudian saat kita menjadi tua, kita melihat, oh Tuhan, terima kasih karena Tuhan membuat saya memutuskan pilihan yang benar. Sehingga pada saat saya tua, saya melihat anak saya melayani, keluarga saya melayani, tetap eksis sama Tuhan. Saya masih tetap bisa menjadi berkat buat orang lain. Walaupun mungkin nggak pelayanan di gereja, tapi di tempat lain, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, jangan pernah menyesal. Apa yang akan terjadi dengan hidupmu 10 tahun, 20 tahun kemudian, apa yang terjadi dengan keluargamu, tergantung pilihan kamu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini, siapapun kami, dimanapun kami berada, hamba berdoa supaya hari ini setiap kami boleh mengambil pilihan yang benar, pilihan yang tepat. Apakah kami mau mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ataukah kami mau mengikut Mamon? Tuhan, biar kami mengambil keputusan yang benar untuk bisa mengiring Tuhan seumur hidup kami, mengikut Yesus, membawa seluruh hati kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba selesai bicara. Biarlah arah Roh Kudus terus berada dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tentukan apa yang menjadi prioritasmu. Tentukan apa yang menjadi pilihanmu, Bapak Ibu Saudara. Andaikan kamu harus memilih, apa yang akan kamu pilih? Ikut Tuhan atau mengikut Mamon? Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.